Oke, kita mulai aja ya, Ya, Ahmad Mas Tir. Idam. Oke, Bismillah, pemirsa. Saya ulangi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Porsi Impas dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu dalam platform Instagram. Mari kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam dan juga kemampuan teknologi hingga kita meskipun terpisah jarak beratus-ratus kilometer tetap bisa bersilaturahmi dan juga bisa berbagi wawasan melalui media sosial gitu. Tak lupa pula kita kirimkan juga salam serta salam kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik teladan dalam kebaikan yang patut untuk kita teladani, ambil contoh guna bisa sukses di dunia dan juga di akhirat. Nah, sahabat porsi pas kalian, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Idam Rahman ya. Kali ini saya adalah pasukannya Bang Mahathir di Porsi Impas 2021 diamanahkan sebagai ketua bidang di Humas dan Informasi ya. Jadi yang menangani media sosial dan lain-lainnya untuk Porsi Impas di tahun ini adalah saya gitu. Dan alhamdulillah ini adalah suatu konten pertama kami setelah dua pekan lalu ya kita mengadakan rapat kerja internal dan salah satu program kerjanya membuat konten di media sosial ya supaya Porsi Impas lebih dikenal dan juga manfaatnya media sosial kami sebagai aset organisasi itu terasa mas untuk semua orang gitu. Baik, alhamdulillah di sini saya telah dibersamai oleh saudara saya yang cakep dari UI. Namanya Gimana, Mas? nanti beliau akan Cakepnya, memperkenalkan diri sendiri ya. ya, Kalau kalau udah menikah lebih cakep lagi gitu. ya, makanya saya tadi mau bilang belum terbukti. Oh iya ya, nggak apa-apa untuk menyenangkan hati antum aja. Oh gitu, Masya Oke, Allah. nggak apa-apa. Ya, oke. Seperti yang telah teman-teman saksikan sebelumnya ya di media publikasi kami bahwa pada kesempatan kali ini, insya Allah konten pertama kita bincang ngobrol-ngobrol santai ya. Kita dibersamai oleh Ketua Puskora Porsi Himpas 2021 dan insya Allah kita akan membahas suatu topik yang ya mungkin berat-berat tapi santai gitu. Ya, insya Allah tentang Gimana potensi ini? dan juga peran mahasiswa pasca sarjana gitu untuk Indonesia tentunya gitu mengawali periode kepengurusan Puskornas Porsimpas 2021 ini gitu. Nah, sebelumnya kita awali ya dengan perkenalan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya dan insya Allah berikutnya saya persilakan Ahmad Hatir untuk menyapa rekan-rekan kita dan juga memperkenalkan diri. Apa yang perlu antum perkenalkan silahkan disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dr. Idam ya atas pembukaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua, seluruh teman-teman sosial media, baik dari Porsi Impas maupun eh, dari Instagram saya sendiri. Ada teman saya juga yang hadir, Mas Ipin. Baik, kalau perkenalan singkat, ya sudah diperkenalkan oleh Mas Idam tadi bahwa Ane berasal saya dari UI, S2-nya, alhamdulillah baru selesai. Saat ini ya diamanai sebagai ketua Puskornas ya. Puskornas itu singkatannya dari Pusat Koordinasi Nasional. Ada kepanjangan lagi, HIMPAS se-Indonesia, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana se-Indonesia. Nah, jadi porsi HIMPAS ini sedikitnya kalian saya mau perkenalkan porsi HIMPAS ya. Jadi Silakan, porsi silakan. HIMPAS, ya, porsi HIMPAS ini merupakan wadah silaturahim untuk seluruh organisasi mahasiswa Muslim Pasca Sarjana se-Indonesia gitu. Jadi hampir beberapa kampus itu ada himpasnya, himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana. Nah, porsi himpas ini sebagai wadah pemenyatu himpas-himpas yang ada di kampus-kampus yang tersebar di Indonesia ini. Ya mungkin kalau kisarannya sekitar 30 himpas yang ada di Indonesia ini.
Memang ya kalau kita dulu S1 mungkin kita mengenal namanya FSLDK ya. Nah ini hampir sama Hmm. dengan FSLDK gitu. Cuman memang untuk skalanya, untuk jumlahnya belum sebanyak LDK yang ada di kampus S1. Nah, menariknya ini di Himpas ini kita merupakan mahasiswa pasca sarjana ya, S2 maupun S3. Tapi dengan waktu belajar yang singkat dan juga tugasnya yang lumayan berat, tapi semangat untuk berorganisasi dan juga eh, menyebarkan kebaikan itu antusiasnya lumayan besar itu. Nah ini untuk nanti teman-teman yang ada rencana mau lanjut S2 maupun S3, jangan lupa gabung di Himpas yang ada di kampusnya masing-masing. Eh, Oke, nah itu perkenalan singkat Oke, mengenai Coach Himpas, bisa di follow di Instagramnya. Nah, kemudian oke, melanjuti, ya silakan Mas Igam dulu ya, silakan Mas Idam mau apa yang oke. Tadi eh, alhamdulillah ya sudah diperkenalkan. ya, Beliau adalah baru-baru saja menyelesaikan program S2-nya di Universitas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Puskornas Porsi Himpas Indonesia di tahun 2021 ini. Jadi eh, anak pasca sarjana juga nggak mau kalah ini dengan ya, anak-anak yang masih S1 ya, bahwa ya ini juga perlu gitu. Selain untuk aktualisasi diri, ini juga penting ya, karena bisa menjadi sarana pembelajaran gitu. Apalagi sekarang kan seruannya kampus merdeka kita bebas untuk ya, kemudian berkumpul dan juga belajar bersama gitu, tentunya dalam wadah Himpas dan juga Forsi Himpas Indonesia gitu. Oke, mungkin sekian ya perkenalannya. Kita akan langsung masuk ya ke pembahasan kita, obrolan kita hari ini gitu. Tentang bagaimana sih potensi dan juga peran dari mahasiswa pasca sarjana itu sendiri untuk Indonesia gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, tentu kita harus awali dengan ya bahasa mungkin kalau mungkin tugas akhir tesis atau skripsi kan pasti diawali dengan suatu latar belakang ya atau problem gitu. Kita harus pintar-pintar mencari atau mengidentifikasi apa sih sebenarnya masalah. Kalau misalnya dari perspektif mahasiswa pasca sarjana sih, kira-kira menurut Bang Mater nih, kira-kira kalau melihat kondisi saat ini apa sih apa ya hal-hal atau yang Mas Matir anggap persepsikan sebagai masalah, mungkin prioritas masalah di bangsa kita saat ini gitu, atau umat kita secara umum. ya. Baik, terima kasih Mas Dr. Idam. Jadi ngobrol santai, cuman kayak agak ke santai ya Iya, pembahasannya gak gitu. apa-apa, serius tapi santai gitu. Saya sampai apa gitu ya. Ya, jadi kalau kita bahas permasalahan bangsa saat ini, menurut saya kita harus melihat dulu, berkaca bahasa Indonesia itu terbentuk ya. Maksudnya bagaimana Indonesia yang ada sekarang ini, tentu ada sejarahnya gitu. Nah, tentu menurut saya Indonesia itu terbentuk eh, dengan ya panjang lah ya, apa namanya, sejarahnya terbentuknya. Kita pahami sekarang adalah untuk persatuan Indonesia atau integrasi nasional gitu. Ini masalah utama menurut saya di persatuan bangsa ya atau integrasi nasional. Nah, kita akan Hmm. dulu balik ke belakang dulu. Nah, persatuan bangsa ini kita lihat Indonesia itu beraneka ragam ya, dari sukunya. Oke, ada 700 bahasa. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu menurut data dari BPS tahun 2010 itu sekitar 235 juta, atau sekarang mungkin kurang lebih 240 jutaan penduduk Indonesia. Keragaman yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kita lihat ke masa lalu, ke bahasa Indonesia, uh, sebelum terbentuknya Indonesia itu sendiri. Uh, jadi persatuan Indonesia itu, kalau menurut saya itu terbentuk dengan adanya
senasib dan seperjuangan itu Mas Idam. Nah, senasib dan seperjuangan. Senasib dan seperjuangan kalau kita lihat di masa sebelum abad 20, para pejuang bangsa ini itu mereka berjuangnya dengan kedaerahan gitu ya, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Mereka berjuangnya dalam bentuk kedaerahan untuk mengusir penjajah gitu. Nah, menurut saya ini salah satu asal mulanya pesantren Indonesia itu sendiri. Jadi dengan adanya senasib dan sepenanggungan. Nah, kemudian masuk di abad 20, dimasuk abad 20 itu masuk ke abad 20, kita mulai ada pergerakan atau organisasi yang ada di Indonesia gitu, seperti misalkan Budi Utomo, Serikat Agama Islam dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah mulai ini ya, mulai ada apa namanya, persatuan untuk apa namanya, bergerak gitu, karena sudah dibentuknya organisasi pergerakan nasional gitu, seperti Serikat Dagang Islam dan Budi Utomo. Nah, kemudian di sekitar tahun 1920-an atau 1928 Oktober 28 Oktober 1928 ya, kita mungkin sama-sama tahu pada tanggal tersebut terjadi namanya Sumpah Pemuda. Nah, ini merupakan satu momentum di mana seluruh ini ya, digawangi oleh anak-anak muda ya, di mana momentum di mana pemuda-pemudi Indonesia bersumpah. Nah, ini ada yang tahu nggak sih apa namanya kalimatnya, dia bisa di komen ya. Mungkin nanti ada dompet dari Mas Idam atau dari Mas Impas gitu. Nah, di sini mereka menjadi bertumpah darah satu, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu, bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan momentum di mana kita bersatu gitu dan digawangi oleh para pemuda. Ini kan luar biasa sekali peran pemuda ketika itu. Nah, kemudian setelah proklamasi, tentu tantangan persatuan Indonesia atau integrasi nasional ini juga masih banyak tantangannya gitu. Nah, kita bisa lihat ya kalau misalkan gini Mas Idam, kalau misalkan kita lihat dari Indonesia bagian timur ke barat gitu, seolah beda zaman, seolah antara di timur dan ke barat. Jadi kayak kita itu semakin ke barat kayak semakin modern gitu. Ya, ke timur ini padahal kita udah berjanji bahwa kita satu bangsa gitu kan, tapi secara pemerataan pembangunan kita jauh tertinggal ya. Gitu ya, tidak merata gitu antara timur dan barat. Kita kayak beda zaman itu dan makin ke barat makin modern gitu. Nah, ini adalah merupakan menurut saya tantangan kita juga gitu, bangsa Indonesia, untuk pemerataan pembangunan ini merupakan sesuatu hal yang masalah lama, cuman tidak pernah terselesaikan ya menurut. Tidak pernah selesai ya. Iya. Semua fokus di pusat ibu kota atau sekitarnya aja gitu. Iya. Nah, ini juga menarik nih, ada yang wacana pembinaan ibu kota nih, mungkin kita bisa mengkajinya lagi bagaimana. Tapi itu salah satu hal yang dari pemerataan. Kemudian kedua, ini tadi saya bicara tentang persatuan sejarahnya dulu ya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah disintegrasi atau perpecahan gitu, perpecahan bangsa. Kita kan di zaman globalisasi ini tentu banyak hal-hal yang kadang masalah sepele gitu. Jadi debat di sosmed. Jadi wah, ini bukan kubu saya nih, ini bukan. Nah, ini merupakan menurut saya salah satu hal yang pakai undang-undang ITE ya. Ya, ini lagi hangat juga nih, Pak Presiden Jokowi kan dia menyinggung masalah undang-undang ITE ini, dan kita lihat apakah bakal direvisi atau gimana, ini menarik juga. Nah,
ini tantangan kita juga di saat ini, yaitu disintegrasi ya. Padahal kita sudah saya ceritakan tadi bagaimana perjuangan bangsa ini untuk menyatukan apa namanya yang beraneka ragam itu menjadi satu, dan sekarang tantangannya menjadi tantangan lagi di sekarang ini, disintegrasi ini. Nah, kemudian tantangan ketiga itu adalah isme-isme ya. Nah, ini mungkin bisa juga di komen ada berapa banyak isme di dunia ini. Jadi ini sedangkan kita Indonesia ini kita udah bersepakat ya, berkonsensus bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila ya, Pancasila. Jadi tidak ada negara manapun yang dasar negaranya itu adalah Pancasila gitu. Nah ini cuma ada Indonesia. Biasa kalau negara-negara lain ngikut ya, ngikut apa namanya dengan negara yang sudah berkembang, misalnya komunis atau dan lain sebagainya gitu. Nah sedangkan Indonesia unik itu, para pendiri bangsa ini dia merumuskan sesuatu hal yang belum ada dengan melihat tadi keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka dibentuklah suatu ideologi Pancasila gitu. Nah ini menarik sekali kalau misalkan juga kita mau bahasnya ke yang pakar ya. Mungkin saya bukan pakar tapi ada hal yang menarik di sini. Ya gitu. betul. Jadi kalau sekarang itu isunya bahwa Pancasila itu hanya dipersepsikan sebagai toleransi saja, padahal kan dia punya panca ya, 5 sila gitu. Mulai dari ketuhanan sampai kemudian yang kelima gitu. Nah, apalagi yang menariknya di ya apa namanya undang-undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila itu mau dikembalikan ke diekstrak lagi jadi asal mulanya usulan dari Soekarno, gotong royong gitu kan. Itu malah menjadi kita berkonsensus kembali, padahal kita udah sepakat kan dengan yang Pancasila itu. Kalau misalnya kita balik malah lagi ke direduksi ke awal, gitu. Suatu yang sudah besar ya, konsepnya tuh luar biasa tuh, tiba-tiba direduksi dengan satu kata yang maknanya tidak lebih baik daripada Pancasila itu sendiri. Iya, benar sekali Mas Idam. Malah jadi bisa jadi nanti kita berkonsensus kembali dan ada yang mengusulkan yang 7 kata yang ada di Piagam Jakarta itu yang berdasarkan syariat Islam itu saya lupa kata-katanya, tapi intinya merujuk ke agama Islam, bisa jadi diusulkan kembali gitu. Kita balik lagi ke awal berkonsensus kembali. Ini padahal kita udah di awal udah sepakat dengan Pancasila itu. Nah ini kan menariknya. Nah ini kita bersyukur ya Mas Idam, itu Mas Idam. Tantangan juga dari ketiga di ISMI ya. Oke, ya menarik sekali ya. Jadi ini luar biasa ya, visioner sekali ini Ketua Porsimpas ya. Bahwa ketika kita melihat permasalahan itu secara apa ya, mungkin something beyond the eyes can see gitu, sesuatu yang dibalik yang kita bisa lihat ya. Ada beberapa isu misalnya. Yang pertama, kalau saya coba meng-highlight ya tadi itu tentang kalau saya urut mungkin tidak sesuai urutan ya, tentang bagaimana kita aspek unity ya atau persatuan dari kita sebagai bangsa yang utuh yang tersusun dari berbagai macam latar belakang budaya, dan itu selalu menjadi power kita untuk di mata dunia ya, bahwa kita ini dengan berbagai macam suku bangsa itu bisa bersatu gitu. Itu menandai kita punya power di situ. Namun sekarang memang ada disintegritas ya, di mana hal-hal sepele saja itu bisa menghilangkan persamaan kita yang banyak gitu. Kemudian yang kedua mungkin saya urut tentang itu ya, kita ada memang yang entahlah sekelompok orang atau beberapa orang saja yang memang sudah kehilangan identitas jati dirinya sebagai bangsa Indonesia gitu, sehingga mau mengutak-atik hal-hal yang prinsipil yang sebenarnya itu sudah bahasanya sudah dirumuskan dengan sangat luar biasa, disepakati sebagai dasar negara yang kita yang sangat dibanggakan juga ya. Bahkan ketika dibanding-bandingkan dengan dasar-dasar negara lain itu kita punya nilai luhur yang luar biasa gitu dengan Pancasila gitu, dengan segala penjelasannya yang ada di dalam gitu. Sehingga dan kemudian isu ketiga itu bagaimana
keadilan ya, dalam arti salah satu isu yang diangkat tadi tentang pemerataan pembangunan ya, baik fisik dan juga sumber daya manusianya ya. Di Indonesia itu harus rata, karena Indonesia itu bukan hanya Jakarta saja, bukan hanya Bandung saja, bukan hanya Jogja saja, tapi dari Sabang sampai Merauke itu adalah Indonesia yang kemudian punya hak yang sama ya, untuk kemudian merasakan nikmatnya fasilitas Instagram Live dengan sinyal 4G di mana-mana gitu. Sayang sekali kalau ada orang yang bahkan belum masuk listrik di rumahnya, padahal kita sudah merdeka 70 tahun lebih gitu. Listrik pun tidak ada karena tidak memeratanya pembangunan gitu. Oke, alhamdulillah ya, tadi kita coba korek-korek ya persepsi Mas Mahathir tentang eh, apa yang menjadi masalah ataupun problem bangsa kita saat ini. Dan kita tahu ya, selalu di setiap masa, di setiap sejarah selalu mencatat gitu. Selalu ada pemuda-pemuda intelektual gitu. Pemuda yang cerdas, bukan hanya pemuda biasa, tapi pemuda yang cerdas yang selalu memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan bangsanya. Mulai dari, ya kita lihat sejarah kita, penggagas atau hal-hal orang-orang yang mendorong Bung Karno untuk segera proklamasi adalah pemuda gitu. Dan tokoh-tokoh yang memulai pendidikan, kesehatan itu selalu diawali dengan pemuda-pemuda yang bahasanya mungkin telah intelektual dan apa ya, mungkin punya latar belakang pendidikan yang kuat, ilmu yang kuat untuk kemudian membangun konsep dan menjalankannya sehingga terwujudlah selesailah masalah-masalah kita dan terwujudlah cita-cita bangsa gitu. Nah, ketika Mas Mahathir lihat nih, saat ini kan memang ya secara statistik memang pasca sarjana itu sudah banyak dihuni oleh orang-orang anak-anak muda ya. Mungkin dulu itu bapak-bapak ya, kalau saya sudah terhitung bapak-bapak mungkin ya, tapi secara umur masih muda juga gitu. Nah, kan kebanyakan diisi oleh pemuda nih. Kira-kira di konteks saat ini ya, Mas Mahathir, menurut Mas Mahathir itu apakah pemuda saat ini memang masih punya potensi ya? Atau bagaimana? Mungkin bisa dieksplor apa saja sih potensi yang dimiliki pemuda intelektual atau mahasiswa pasca sarjana di saat ini gitu. Ya, baik Mas Idam. Kalau kita bicara potensi, tentu mahasiswa pasca sarjana ini potensius sekali Mas Idam ya, karena kita ketahui bahwa sedikit sekali masyarakat Indonesia itu untuk melanjutkan jenjang pendidikannya itu sampai dengan pasca sarjana ya, S2 maupun S3. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya mahasiswa pasca sarjana ini, dia itu rata-rata pasti udah bekerja. Kemudian juga tentu dia secara intelek dia punya kemauan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Tentu secara Mas Idam sampaikan secara intelektual tentu baik gitu. Dan rata-rata mahasiswa pasca sarjana ini dia kalaupun dia bekerja, tentu dia bukan apa ya, bukan hal yang sepele yang dia bidangi gitu. Dia setidaknya sebagai konseptor atau tidak dia sebagai pembisik para petingginya gitu. Maksudnya dia punya power, dia ada. Kalau kita bicara tentang potensi, ya besar sekali potensi apa namanya yang ada di mahasiswa pasca sarjana ini. Nah, kemudian kita lihat juga mahasiswa pasca sarjana saat ini kan masih muda-muda gitu kan, karena banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh Indonesia untuk para para pemudanya gitu. Nah, ini potensi yang besar juga, karena kita tahu pas saya cerita tadi yang di Sumpah Pemuda begitu perannya para pemuda begitu besar. Nah, ini menjadi potensi juga, dan saya rasa teman-teman yang lanjut di mahasiswa di pasca sarjana ini, kalau misalnya kita lihat di beberapa beasiswa, dia disuruh untuk misalnya dia kuliah ke luar negeri, dia suruh balik lagi ke dalam negeri untuk membangun negerinya gitu. Dan saya rasa itu banyak sekali yang kayak misalkan kita kenal bersama, misalkan Ricky Ellison ya, dia bagaimana dia membangun suatu komunitas komunitas untuk membuat mobil listrik gitu kan. Kemudian juga fokus juga di energi terbarukan. Dan memang mahasiswa pasca sarjana ini dia sebagai penggerak gitu,
apa namanya, ciri khasnya gitu. Nah ini saya rasa bisa sekali Mas Idam, potensinya sangat besar sekali gitu. Eh, kita sama-sama ya gitu Mas Idam. Kalau bicara Oke, potensi gitu ya Mas luar. Idam, menurut saya gitu Mas Idam. Ya, ya, betul ya. Ya, saya juga sepakat ya bahwa saat ini di mana secara statistik itu mahasiswa pasca sarjana itu sudah diisi oleh yang muda-muda ya. Anak muda Nah, sendiri tuh secara secara lahirnya ya punya jiwa apa ya? Pertama punya energi yang lebih besar ya. Terus juga ya, mungkin kepentingan-kepentingan pribadinya itu tidak lebih besar dibanding kepentingan-kepentingannya untuk sosial atau negaranya gitu. Bahasanya masih idealis gitu. Belum punya banyak tanggungan dan lain-lain mungkin ya. Dan kemudian di hal-hal tersebut itu yang bisa dikerahkan untuk kemudian memberikan kontribusi. Apalagi saat ini zaman dimana kita itu punya peluang ya, baik itu untuk sekolah kembali ataupun berkontribusi ya. Kita lihat saya banyak sekali kan anak-anak muda sekarang menjadi penggerak ya baik dalam bidang wirausaha ataupun bidang-bidang ilmiah, pendidikan dan lain-lain gitu dan sudah ada kesempatannya. Oke, oke bagi pemirsa yang gabung kalau misalnya ada juga yang ingin menyampaikan opininya, pendapatnya silahkan ditulis saja di chat ya, di komentar gitu. Atau kalau misalnya ada yang say hi juga itu ya silahkan monggo gitu. Kita di sini ngobrol santai aja ya. Atau sambil mungkin kalau ngopi. ada yang ingin atau kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mas Mahathir, kalau ke saya nggak usah ya, ke Mas Mahathir aja. Mending ditanyakan gitu. Oke, menarik sekali ya. Kan kita kembali ke ya kalau kita ngomong bahasa bangsa yang besar-besar, kita kembali ke identitas kita sebagai Porsi Himpas. Nah, kan Mas Batir nih baru mau mulai kepengurusannya nih. Kira-kira apa sih yang kemudian peran peran yang bisa dilakukan ya, baik itu mahasiswa secara umum atau Impas dalam upaya untuk memaksimalkan potensinya untuk mengatasi atau berperan mengatasi masalah-masalah atau berkontribusi untuk bangsa dan umat kita saat ini gitu. Bagaimana, Bang Matia? Ya, kalau kita bicara porsi himpas ataupun lebih detail lagi adalah himpas di kampus ya, kemudian mahasiswa pasca sarjana di kampus masing-masing. Tentu kita perannya secara kampus maupun nasional kita memiliki peran yang besar ya, sebagai apalagi kita memiliki tanggung jawab atas ilmu yang kita dapatkan gitu. Ya, kalau menurut saya minimal kita menjadi apa ya, mencerdaskan masyarakat lah gitu, misalkan dengan yang kita sama-sama tahu, misalkan isu-isu yang sifatnya merugikan masyarakat dan Hmm. lain sebagainya. Minimal kita ambil adil dalam mencerdaskan bangsa ini mencerdaskan masyarakat itu dengan kita coba misalkan rilis isu dan lain sebagainya. Pun selain dengan mencerdaskan masyarakat, kita juga bisa turun langsung ke masyarakat dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat ya. Ada beberapa himpas juga ada program demikian, turun langsung ke masyarakat, yang dimana itu merupakan suatu program yang memang nyata ya untuk masyarakat, selain tadi yang kita mencerdaskan masyarakat juga turun langsung ke masyarakat. Nah ini Ya, tentu menurut saya. dengan protokol kesehatan ya. Iya, tentu tentu. Kan sekarang kan kita banyak banyak media ya, bukan hanya ya sekarang melalui webinar gitu dan lain sebagainya, itu bisa juga. Eh, dan juga selain itu juga untuk di kampus ya, di kampus. Nah, ini apa namanya? Tentu program-program kerja yang kita tawarkan untuk khususnya untuk mahasiswa pasca ya. Ini kita kan kalau kita bicara tentang apa, bicara tentang eh, apa istilahnya, membantu bangsa ini, kita juga tentu mengkader mahasiswa pasca Hmm. yang lain untuk ikut gabung dengan kita. Nah ini menjadi suatu hal setiap himpas yang harus lakukan supaya kita sama-sama bergerak bersama gitu.
Nah ini menurut saya Mas Hitam, yang perlu kita apa ya terus kita lakukan tiga hal tadi. Pertama tadi mencerdaskan masyarakat, turun langsung ke masyarakat dengan program nyata. Ketiga, tadi kita harus mengajak teman-teman pasca yang lain untuk bergabung dengan kita dan bersama-sama kita berjuang gitu. Nah ini apa namanya tiga hal yang menurut saya yang harus dilakukan Mas Idam. Ya, luar biasa ya. Jadi selain kita kemudian berupaya untuk mencerdaskan masyarakat, kita juga harus ya bukan hanya mencerahkan, mungkin kadang tidak secara langsung ya, tapi kita perlu juga turun melihat mereka secara langsung dalam beberapa aksi ya. Kalaupun harus terjun lapangan ya pasti dengan protokol kesehatan tentunya ya. Dan juga bagaimana kita bisa ya mengajak yang lain juga untuk bisa berpartisipasi supaya kebaikan kita ini tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang saya, tapi bisa dinikmati juga sama seluruh orang gitu di manapun dia berada gitu. Nah menarik sekali ini. Ini kan insya Allah ya mungkin sedikit spoiler ya, insya Allah nanti kita akhir pekan ini akan ada sosialisasi ya program-program kerja dari Porsimpas. Insya Allah nanti bisa ketemu Bang Mahathir dan juga saya nanti di forum tersebut. Dan bagi teman-teman mungkin yang apa ya, mungkin merasa bosan ataupun merasa ingin tantangan ya, silahkan gabung di himpasnya masing-masing dan nanti kalau gabung di himpas masing-masing itu bisa nanti juga berpartisipasi di porsi himpas gitu. Karena harus sudah jadi anggota himpas dulu baru bisa gabung di porsi himpas gitu. Oke, nah ini bagi saudara-saudaraku juga yang melambaikan tangan dan lain-lain bisa juga kalau ingin apa ya menyampaikan aspirasi atau ikut juga berdiskusi nanti monggo bisa lewat chat atau nanti bisa kita tambahkan juga ya videonya kalau berkenan gitu. Nah, nah ini apa ya? Memang kalau kita lihat di sini masalah kita itu kompleks, tetapi ya kita tidak boleh pesimis. Kita pasti bisa gitu. Apa yang kemudian kita bisa lakukan ya kita lakukan dengan terbaik gitu, dengan hal-hal yang terbaik yang kita punya. Nah, oke kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai closing statement ya, apa sih pesan-pesan Mas Mahathir ya untuk rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana di Indonesia terkait obrolan kita hari ini, yaitu bagaimana sih dia bisa menggunakan atau mengetahui potensinya dan menggunakan hal tersebut untuk pembangunan atau untuk bangsa dan juga umat ini gitu. Monggo silakan. Ya baik Mas Idam, saya baca komentar tadi. Ini untuk yang muda aja atau kalau anak 5 masih kategorinya muda atau enggak? Ya tergantung kalau nikahnya muda mungkin bisa. Gitu, ya, Mas jadi Idam, ya. muda itu bukan tergantungan ya, bukan tergantung jumlah anak ya. Oh gitu ya. Jadi Ya, tergantung baik. persepsi juga. Karena kalau pasien kalau penderita ya begini ya, mungkin itu sedikit intermezzo Oke, saja ya. Jadi baik. bagi Ini ilmunya lansia-lansia Mas Idam itu, ini. jadi ya kalau laki-laki ya selalu merasa itu kalau ketika dia sudah berumur ya, mungkin lansia ya 60 tahun ke atas itu selalu merasa dia itu muda gitu. Jadi tidak akan pernah habis itu ada usia muda secara umur dan juga muda secara persepsinya gitu. Kalau wanita itu makin tua dia makin merasa bahwa dia masih sanggup nih melaksanakan berbagai macam pekerjaan gitu. Itu bedanya secara psikologi ya. Jadi laki-laki itu selalu memang merasa muda gitu. Meskipun usia tidak muda lagi tapi pikiran dan semangatnya selalu muda gitu. Jadi tidak masalah Mantap. gitu. Gabung di porsi himpas gitu. Kita tidak membatasi usia gitu atau jumlah anak gitu. Banyak anak kan banyak rezeki dan insya Allah banyak apa ya Ya, bahasa mungkin kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan dari porsi himpas ini. Oke, monggo ya, silakan Mas ya, Atir baik, closing baik Mas statementnya untuk Idam. semua Ya, mahasiswa. ya baik Mas Idam. Bangsa ini menurut saya ya, bangsa ini didirikan oleh perjuangan orang-orang soleh. Kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga kan, berkat rahmat Allah dan dengan didorong keinginan luhur,
masyarakat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita lihat di ayat ketiga itu bukan rahmat Allah. Jadi begitu apa ya, para pahlawan perjuangan kemerdekaan ini begitu eh, tidak sombong dengan apa yang mereka capai gitu, tapi dia melibatkan Allah dalam perjuangannya. Kita lihat tadi di alinea ketiga kan bukan rahmat Allah, dan itu merupakan perjuangan orang-orang soleh ya. Nah ini menurut saya kita sebagai seorang muslim tentu harus berbangga diri dengan bangsa Indonesia itu sendiri, karena bangsa ini didirikan oleh orang-orang yang soleh gitu, oleh orang-orang muslim yang taat. Nah, kita di Porsi Himpas Indonesia yang merupakan ada embel-embel muslimnya, dan juga kita ada dua tanggung jawab, yaitu pertama di kata-kata muslimnya, yaitu dimana kita harus berdakwah menyampaikan Islam itu ke khalayak ramai gitu kan. Kemudian tanggung jawab kedua itu adalah kita sebagai mahasiswa pasca sarjana, yang dimana kita dituntut untuk apa namanya, menyampaikan apa yang kita dapat selama kita kuliah gitu. Itu tuh mahasiswa sarjana dia lebih expert di bidang-bidang tertentu. Nah ini merupakan dua tanggung jawab yang besar untuk kita mahasiswa pasca sarjana muslim, himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana gitu ya. Nah untuk itu kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa ini, ya tentu dengan medan yang berbeda, bukan seperti dulu yang dimana dengan apa namanya, dengan tombak, dengan lain sebagainya. Tentu kita dengan cara yang lebih intelektual gitu. Nah ini merupakan suatu tantangan untuk kita semua mahasiswa pasca sarjana. Jadi kita harus membuat program kerja yang memang benar-benar membantu bangsa ini, dan tentu nanti bisa kita buat bersama gitu. Apalagi kita Porsi Impas 2021 baru terbentuk, dan insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Mas Idam bahwa insya Allah kita minggu ini akan ada sosialisasi kerja nasional. Nah ini bisa kita sama-sama bagaimana sih merumuskan ya kita di sini kita lihat kita tanggung jawab kita sebagai mahasiswa pasca ini apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Nah ini sama nanti kita coba diskusikan di Sabtu ini Mas Idam ya insya Allah. Oke. Ya mungkin menurut saya itu Mas Idam nggak panjang, nggak terlalu panjang yang bisa saya sampaikan. Oke, ini ada pertanyaan nih, apakah Force open donasi untuk bencana Hirin? Oh tentu, silakan cek di beranda Instagramnya, di situ ada poster penggalangan donasi untuk korban banjir, baik itu di DKI ataupun juga di tempat-tempat lain. Insya Allah sampai awal Maret ya kalau nggak salah gitu. Untuk ini Afatia gitu, Mbak atau Mas ya Afatia gitu. Oke, menarik sekali ya tadi. Alhamdulillah telah disampaikan Mahathir tentang closing statement-nya dan juga diskusi kita hari ini luar biasa ini. Alhamdulillah konten pertama kita di Instagram di pengurusan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah saya sudah rencanakan ya. Insya Allah nanti akan teman-teman tidak akan bosan ya. Dalam artian tidak akan melulu ketemu saya atau Bang Mahathir. Insya Allah kita akan menggilir dengan teman-teman lain di himpas-himpas di seluruh Indonesia untuk yang ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan kepakaran masing-masing gitu. Tunggu saja nanti di akun kami di @Himpas ya. Jangan lupa follow juga di situ gitu. Nah bagi Anda juga yang mungkin tidak punya Instagram nanti bisa mampir di YouTube-nya. Insya Allah nanti kita coba untuk posting semua rekaman-rekaman kegiatan kita di situ ya. YouTube-nya itu Forsi Himpas gitu, bisa Anda temukan gitu. Karena insya Allah tahun ini kita coba untuk apa ya, bahasanya mungkin memaksimalkan aset-aset kita di media sosial ya. Mungkin ya kalau orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh saja bisa mendapatkan sesuatu dari media sosial ya, pasti kita juga bisa gitu dengan melakukan hal-hal kebaikan insya Allah. Dan kalau ada saran-saran juga pemirsa silahkan bisa langsung dijapri di akun ini atau langsung di mention Bang Mahathir ya. Kalau ada feedback atau masukan-masukan berharga untuk Forsi Himpas dan ya untuk apapun itu yang berhubungan dengan Himpas di seluruh Indonesia. Baik, tak terasa ya sudah. Ada yang dari yeah. ada yang dari Taiwan tuh yang komen Bang Yogi sepertinya. Oh, Insya Allah.
Nah, ini salah satu pengurus Puskornas juga, Bang Bang Mas Idam. Dia lagi S3 Oh di gitu, Taiwan ya. Masya Allah. Dia Masya go Allah, internasional luar nih nanti. biasa. Nanti kita go internasional ya. Iya, ya udah berarti. Insya Allah. Iya kan, tahun ini kan alhamdulillah lumayan apa ya, lumayan punya dinamika yang luar biasa ya. Pertama, Korsimpas itu sudah terbuka di mana semua bisa berkontribusi menjadi pengurus ataupun juga orang-orang yang melaksanakan programnya. Dan juga mungkin kedepannya akan ada program-programnya juga insya Allah nanti akan apa ya bahasanya mungkin akan melibatkan lebih banyak teman-teman dalam upaya yang kayak tadi ya, salah satu potensi kita adalah persatuannya kita dan kita coba untuk menggunakan potensi kita tersebut untuk kemudian sama-sama berkontribusi bekerja sama guna berperan sedikit sekecil apapun peran kita itu untuk umat, untuk bangsa kita yang tercinta ini gitu. Oke, ini tak terasa sudah lebih dari 46 menit kita bersama ya. Ini di live story Instagram. Mungkin karena ini yang pertama mungkin tidak terlalu panjang. Nanti kalau pun ada request-request selanjutnya bisa kita apa ya, fasilitasi ya dengan acara-acara ini gitu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sekian ya bincang-bincang ngobrol santai kita episode pertama ini. Terima kasih kepada Bang Mahathir yang telah bersedia untuk join dan berbagi ide dan gagasannya. Jadi kalau saya itu selalu apa ya, mendorong ya teman-teman baik itu di mahasiswa binaan saya ataupun juga mahasiswa pasca sarjana itu untuk berani tampil gitu, mengungkapkan gagasannya gitu. Karena ya orang lain saya tentu dengan gagasan-gagasan yang kemudian punya landasan pengetahuannya. Jadi tidak asal keluar gitu. Tapi tidak boleh diam juga karena jangan sampai orang itu menganggap yang lain itu bicara seadanya saja sebagai sesuatu yang benar. Padahal kita sebagai orang yang punya apa ya bahasa belajar tentang hal tersebut tapi malah diam gitu. Ini juga salah satu untuk nah dan juga dengan apa ya bahasanya mengungkapkan gagasan langsung itu sekaligus juga melatih personalnya agar bisa apa ya kalau kita misalnya menjadi narasumber dan harus bicara itu pasti terdorong untuk belajar lebih banyak. Itu dalam pendidikan selalu begitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk aktualisasi diri maka seseorang itu akan mengeluarkan potensi belajarnya itu lebih besar gitu untuk memaksimalkan apa yang akan dilakukan nantinya gitu. Itu ya karena saya backgroundnya dokter tapi fokus di bidang pendidikan kedokteran jadi ya belajar juga tentang psikologi pendidikan dan berhubungan dengan tentang itu gitu. Baik, Ya, usul demikian. usul tema berikutnya tentang pendidikan deh Mas Idam menjadi pematerinya, saya jadi hostnya. Kau terbalik. Nanti gini, Iya, nanti bisa kita ya kalau gantian. saya sih nanti mau melibatkan lebih banyak orang. Mungkin di sini kita hanya berdua, Uh, nanti mungkin kan ini maksimal 4 ya, kita coba oh maksimalkan iya, 4 gitu. segitu ya. Yang lain juga bisa berbicara gitu. Ya Uh, bukan kita berdua saja gitu. Oke, mungkin itu saja ya Bang Matir. Insya Allah untuk ya, konten pertama kita sudah. kali ini. Jazakallah khair atas kesediaannya dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Meskipun tidak banyak, tapi insya Allah inilah orang-orang yang kemudian peduli terhadap umat dan juga bangsanya. Dan bagi yang belum kesempatan juga nanti kita share video ini di Instagram, TV, dan juga di media sosial Himpas lainnya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakallahu khair pada Terima kasih semuanya. Mas Idam. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh gitu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Idam. Salam untuk Teman-teman semua semua. teman-teman di Jakarta. Ya.